Setiap tahun Pengadilan Negeri menerima permohonan pra-peradilan. Bahkan hingga pertengahan tahun 2015 ini, pengajuannya sudah melebihi total pengajuan di tahun 2014. Namun tahukah Anda sebagai warga negara, Anda bisa melayangkan permohonan pra-peradilan? Berikut liputannya. 6 bulan belakangan, permohonan pra-peradilan jadi topik hangat di berbagai media massa. Kata pra-peradilan juga tak lagi asing bagi masyarakat. Namun tahukah Anda apa arti sebenarnya pra-peradilan dan bagaimana cara mengajukannya? Tahu. Pernah dengar sih. Nggak tahu. Tahu dikit-dikit sih, Mbak. Sepanjang pengetahuan saya, pra-peradilan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh si terdakwa apabila dia ingin mengajukan upaya hukum, apakah penangkapan dia sah ataukah penyidikan dia sah, jadi seperti itu. Biasanya itu pengadilan yang untuk melihat kembali status orang yang pernah diterapkan sebagai tersangka untuk ditinjau ulang. Kalau ngajuin, jujur aja saya nggak tahu. Apa ya? Oh, nggak tahu kalau itu, Mbak. Ternyata tak semua orang tahu apa itu pra-peradilan dan bagaimana mengajukannya. Di tahun 2015, angka permohonan pra-peradilan pun meningkat. Salah satunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahun 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima 63 permohonan pra-peradilan. Di tahun 2014, turun menjadi 61 permohonan. Kemudian meningkat tajam hingga 76 permohonan hanya dalam waktu setengah tahun di tahun ini. Permohonan pra-peradilan memang menjadi hak tiap warga negara. Terlebih apabila merasa prosedur yang dilakukan janggal atau tidak tepat. Sejumlah pihak sering dijadikan termohon, diantaranya Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Polri. Lalu, bagaimana cara mengajukannya? Tentu saja kita harus datangi pengadilan sesuai wilayah hukumnya. Datang ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya. Kemudian di pengadilan negeri itu langsung ke bagian kepaniteraan muda pidana. Disitulah akan diregister. Kemudian setelah diregister, berkas itu akan dinaikkan ke Pak Ketua Pengadilan Negeri, kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk ditunjuk hakim yang akan menyidangkan. Nah, hakim yang ditunjuk itu baru nanti akan menetapkan hari sidang. Dalam proses pra-peradilan dibutuhkan waktu maksimal 7 hari. Mulai dari pemanggilan pemohon dan termohon hingga pada sidang putusan. Di kepaniteraan pidana inilah kita bisa mendaftarkan permohonan pra-peradilan kita. Nah, jangan lupa untuk membawa surat-surat yang dibutuhkan seperti surat permohonan yang berisi rincian alasan mengapa mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, permohonan ini tidak dikenakan biaya atau biaya administrasi. Liki Fitriani, Aksari Ratna melaporkan untuk NET. Tersangka mengajukan pra-peradilan seolah menjadi tren pasca keputusan dari Hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka dari Komjen Budi Gunawan. Keputusan ini berujung rekomendasi sanksi bagi Hakim Sarpin dari Komisi Yudisial. Fenomena tersangka mengajukan pra-peradilan mengemuka pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Berkat putusan Hakim Sarpin Rizaldi, Budi Gunawan bebas dari status tersangka yang diberikan KPK. Nama Hakim Sarpin sontak populer. Keputusannya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai pihak melaporkan Sarpin ke Komisi Yudisial. Evaluasi pun dilakukan KY. Hasilnya, Komisi Yudisial merekomendasikan skorsing selama 6 bulan terhadap Sarpin karena dianggap telah melanggar beberapa prinsip dasar hakim. Itu ibaratnya kan kita kalau ada hakim yang baik kita dorong untuk tetap baik, tapi kalau ada hakim yang salah itu kan tidak hanya memberi sanksi pada hakimnya, tapi agar hakim-hakim yang lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi ada ini ya namanya proses edukasi ya, edukasi pada hakim-hakim yang lain jangan melakukan tindakan seperti ini karena ini nggak benar. Sarpin menentang rekomendasi lembaga pengawas hakim terhadap dirinya. Menurut hakim yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara ini, keputusannya pada pra-peradilan Budi Gunawan sesuai dengan fakta persidangan dan tidak melanggar aturan. Saya sudah melaksanakan tugas saya sesuai dengan prosedur hukum, saya sudah menegakkan hukum, dan saya sudah menciptakan hukum. Dan itu diberi kewenangan oleh undang-undang, judgment law.
Hakim menciptakan hukum ketika hukumnya belum ada, dan itu dibutuhkan. Sarpin justru menuduh pimpinan Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syahuri telah mencemarkan nama baiknya. Ia pun melaporkan mereka ke Bares Krim Polri. Tugas KY itu bukan mengevaluasi, tapi mengawasi. Ini dia pengawas internal menyangkut masalah kode etik. Jadi hakim itu baru bisa diperiksa kalau hakim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat hakim. Pemeriksaan pun dilakukan harus secara tertutup, tidak dipublikasikan. Ini belum diperiksa sudah dipublikasi di media. Dunia sudah mengetahui Hakim Sarpin bermasalah. Belum ada laporan itu. Sudah tidak benar seperti itu. Makanya ketika saya dipanggil untuk diperiksa, saya juga tidak mau datang. Karena menurut pendapat saya dia sudah melampaui kewenangannya. Hakim yang telah berkarir sejak tahun 1992 ini pun kembali menjadi sorotan ketika pimpinan Komisi Yudisial akhirnya menjadi tersangka. Sarpin merasa media tidak berada di pihaknya. Akibat pemberitaan yang dianggapnya tak berimbang, sang istri jatuh sakit dan anaknya terpaksa tidak bersekolah. Dan bukan hanya saya yang dirugikan, yang terganggu, keluarga saya juga terganggu. Saya balik aja sama Anda, kalau Anda ini anak saya, Anda terganggu tidak? Itulah. Sebenarnya Komisi Yudisial telah memiliki aturan, bila seorang hakim tidak menerima evaluasi lembaga tersebut, ia bisa mengajukan klarifikasi. Kan sudah pernah kita klarifikasi ya, tapi kemudian kalau misalnya rekomendasi sanksi atau usulan sanksi yang diberikan KY nggak tepat, ya merasa nggak adil, mereka melakukan ini keberatan, komplain dengan alasan-alasan yang cukup, kita periksa ulang apakah ada hal yang betul apa proses pemeriksaannya, karena ini kan nggak ada model kayak pengadilan banding, jadi KY menerima kembali kalau keberatan pihak yang hakimnya terlapor istilahnya, mereka menyampaikan poin-poinnya apa yang keberatan. Kalau kita nilai bahwa itu memang proporsional, disampaikan memang beralasan, ya nanti kita tinjau kembali sanksinya bisa turun dan sebagainya itu. Namun, Hakim Sarpin sudah terlanjur sakit hati. Ia bertekad melanjutkan kasus pencemaran nama baiknya di kepolisian. Kalau sekarang ini ya seperti Anda lihat, saya masih sidang. Kalau dampak secara pribadi saya sekarang udah, yang dulu akibat ngomongannya itu yang bikin kita sakit kan. Saya sudah dijat bersalah kan begitu. Coba Anda pikirkan baik-baik. Hakim di seluruh Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pengadilan. Kalau dia baca itu media, katakan bahwa jangan sampai ada Hakim Sarpin lainnya. Dia pengawas, dia merasa hebat kan begitu. Itulah yang saya tidak mau terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NEA.